Grant Cardone bikin buku namanya Be Obsessed atau Be Average. Artinya gini, lu mesti kalau mau jadi orang sukses adalah lu harus tuh obsesi banget. Atau kalau nggak lu jadi orang biasa aja. Yang pertama adalah dia cuma menceritakan bahwa orang yang rata-rata itu adalah musuh kita yang sesungguhnya. Eat, drink, sleep, ya obses gitu bahwa tentang sukses itu intinya gitu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, kita mau bahas satu buku menarik lagi nih dari Grant Cardone, judulnya Be Obsessed or Be Average. Wah, apa nih artinya ya, Be Obsessed or Be Average? Yuk langsung aja kita tanyakan ke Coach Arif. Halo Coach. Halo. Nah Coach, bukunya Grant Cardone ini kan bicarakan tentang... Grant Cardone kan pakar selling ya? Iya betul, pakar Tapi selling. dia itu kalau saya ngelihat sih sebenarnya ya, Grant Cardone tuh suka kelihatannya seakan-akan mengcompare dirinya sama Anthony Robbins menurut saya. Kalau saya ngeliatnya ke sana. Jadi kalau di Anthony Robbins sering banget dia mengatakan adalah massive action. Jadi maksudnya kalau dia mau sukses adalah massive action. Jadi bukan hanya action tapi masif. Jadi kalau orang action biasa ya biasa aja. Kalau masif tuh artinya dia ngelakuinnya lebih daripada normal. Sama kayak Beyond nggak? Ya kurang lebih kayak begitu. Jadi masif. Jadi sebutnya massive action. Jadi tindakannya gila-gilaan gitu ya. Kebetulan Grant Cardone bikin buku namanya Be Obsessed atau Be Average. Artinya gini, lu mesti kalau mau jadi orang sukses adalah lu harus tuh obsesi banget. Atau kalau nggak lu jadi orang biasa aja. Nah ini mirip dengan bukunya dia yang nyebut bahwa kalau mau jadi segala sesuatu seorang sales harus melakukannya 10 kali lipat daripada normal. Jadi kalau nelfon 1 dia akan nelfon 10, kalau orang nelfon 5 dia akan nelfon 50 gitu maksudnya. Jadi konsep itu, jadi makanya dia mengatakan di buku ini menjelaskan tentang kalau mau jadi sukses adalah lu mesti terobsesi. Istilahnya eat, drink, sleep, ya obses gitu bahwa tentang sukses itu intinya gitu Bu. Jadi di kepala dia kalau mau jadi sukses ya lu harus terobsesi gila-gilaan, pengen banget sukses habis-habisan, maka Anda akan melakukan dengan lebih gila daripada orang normal. Pastinya ya kerjanya Lebih gila juga. Jadi kita bisa mengerti kenapa dia bisa seperti ini karena ini kan konsepnya cuman beda aliran saja gitu. Alirannya di Anthony Robbins dia akan ngomong massive action, di aliran dia akan mengatakan ya times gitu untuk ngelakuinnya gitu loh. Ngelakuinnya lebih gila. Nah, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya konsep apapun setiap orang kalau bekerjanya all out atau bekerjanya gila, siapapun pasti sukses sih Bu. Kecuali kalau kerjanya biasa-biasa aja, ya hasilnya biasa gitu. Nah, jadi ada poin-poin apa yang dalam buku ini yang mau saya bahas. Yang pertama adalah dia cuma menceritakan bahwa orang yang rata-rata itu adalah musuh kita yang sesungguhnya. Jadi maksudnya gini, nggak deh gue mau jadi orang biasa aja lah, gak usah terobsesi lah, gue nggak perlu jadi orang hebat, gue mau jadi orang biasa saja, udah cukup kok, yang penting gue bisa hidup, gue bisa makan, gue bisa tinggal, udah, ngapain terobsesi? Ini kan musuh banget, dan apalagi kalau kita ingat pengajaran orang tua sering ngomong apa? Jangan mimpi gila-gilaan, jangan mimpi gede-gede, nanti kalau jatuh sakit, itu maksudnya gitu Bu. Sedangkan Grant Cardone pakai konsepnya apa? Lu mesti gila, lu mesti obses, lu mesti gila-gila banget, gak bisa cara biasa. Kalau lu cara biasa, lu jadi orang biasa. Mau sampai kapanpun gak bisa. Nah kayak gitu. Nah itu cara yang dijelaskan sama dia di dalam buku ini gitu loh gambarnya. Jadilah orang yang luar biasa. Yang kedua adalah dia bilang kalau obsesi itu akan menggerakkan kesuksesan. Jadi obsesi itu adalah energi ya, memang bener sih. Kalau misalkan dia membayangkan saya punya pesawat terbang kan terobsesi banget kan. Makanya gila-gilaan kerjanya gitu loh Bu. Nah kalau itu yang dia pilih gitu loh, kalau dia mau jadi sukses ya kayak gitu loh. Kalau seseorang dia bisa terobsesi menjadi seorang artis gitu ya Coach ya, berarti dia akan belajar. Dia akan gila-gilaan, dia akan melakukan apapun, dia bikin, ya betul. Nah yang ketiga adalah orang lain kemungkinan besar akan menganggap Anda tuh terlalu ambisius dan kayaknya lu orang aneh aja gitu loh. Karena ketika orang mau ngelakuin sesuatu yang lebih, orang ngatain, ih aneh deh. Lo ngapain sih cari muka sama bos gitu loh. Sedangkan orang mereka tuh kan gila-gilaan banget kerjanya. Makanya dia sering banget disalah persepsi gitu sama orang. Ketika dia kerja keras, dia begadang, dia apapun, dia disalahkan gitu. Disalah artikan. Cari muka lo kayak gitu. Nah itu adalah bagian yang akan sering banget muncul gitu ya. Nah kemudian dia cuma mengatakan orang yang punya bakat itu akan kalah sama orang yang punya action. Maka saya juga ingat banget kalau di dalam bukunya Jack Canfield ya, The Success Principle, dia pernah cerita ini menarik begini Bu. Dia menemukan kalau orang yang pinter kadang-kadang terlalu sombong karena dia ngerasa pinter, dia nggak ngerasa perlu bekerja keras.
Karena dia ngerasa nggak perlu kerja keras, dia nggak perlu belajar. Sedangkan orang biasa bekerja belajarnya akan puluhan kali lipat bekerja lebih keras. Gitu ya Bu. Nah saya kasih contoh gampang sederhana. Saya bukanlah orang yang pinter. Tapi ketika belajar NLP, saya pengen banget bisa hypnotic language pattern yang luar biasa. Maka saya bekerja keras untuk itu. Begitu juga ketika sekarang saya lagi ambil sekolah lagi. Kebetulan saya lagi belajar bahasa Yunani. Dan saya ngalamin bahasa Yunani itu tidak mudah. Tapi saya sadar karena saya tidak pinter. Dan saya tidak akan mengatakan karena saya tidak pinter itu sulit. Tidak. Saya kata kuncinya adalah saya harus kerja keras. Gimana caranya? Itu harus saya mastery, harus saya kuasai. Nah kayak gitu Bu. Nah makanya kenapa bakat sering kalah sama orang yang bener-bener mau kerja keras gitu loh gambarannya. Iya. Dan yang paling penting adalah jadikan misi besar kita. Misi besar berarti goal. Saya punya misinya apa? Mimpinya itu yang mesti gali ya. Kalau sebenarnya kayak godaan saya Bu ya, sebenarnya kalau nggak belajar bahasa Yunani juga saya baik-baik aja Bu. Karena kadang-kadang di pikiran saya ngatakan kan bisa pakai bahasa Inggris. Kenapa saya harus pakai bahasa Yunani? Enggak. Kalau saya mau jadi yang terbaik, ya satu-satu jalan, ya saya harus bisa apapun caranya. Nah itu adalah kata kuncinya. Punya misi. Saya punya misi. Nah misi itu yang harus saya perkuat gitu. Kalau mama dalam hati kan kata, udahlah nggak usah susah, saya menemukan kok pakai bahasa Inggris itu lebih gampang kok, nggak usah pakai. Nah kayak gitu Bu. Jadi mau nggak saya bekerja lebih keras untuk itu? Nah itu yang tadi makanya punya misi, punya tujuan. Berarti kalau dia mau menjadi, tadi yang coach bilang kan 10 kali lebih baik ya? Lebih kerja keras. 10 kali lebih kerja keras berarti apakah dengan mengupgrade diri, belajar juga gitu? Bukan hanya belajar Bu, tapi yang paling penting adalah dia punya misi dulu, dia punya impian dulu. Jadi semua yang negatif mengatakan nggak usah lah cari muka, itu dihilangin dulu. Yang penting lakuin dulu gitu, gila-gilaannya lakuin dulu gitu loh. Nah itu kata kuncinya di sana sih Bu. Makanya kalau bisa dibilang mengatakan kayak gini contoh ya. Mau orang punya bakat seperti apapun, tapi akan kalah sama orang yang kerja lebih keras. Pasti kalah. Karena orang yang kerja keras suatu saat itu kalau sudah terbentuk, itu udah nggak bisa diubah Bu. Nah itu yang makanya membuat saya menjadi challenge gitu loh. Challenge untuk diri saya, mau nggak saya bekerja lebih keras daripada orang lain. Udah menariknya saya udah belajar capek-capek belajar bahasa Yunani, sebentar lagi saya harus belajar bahasa Ibrani gitu loh. Mau nggak saya kerja keras? Karena menurut saya kalau orang lain bisa dan saya merasa itu perlu, ya saya harus belajar. Itu kata kuncinya. Be obsesif gitu ya. Mesti obsesif banget. Kalau nggak obsesif nggak bisa sih. Berarti belajar itu actionnya lah salah satunya ya coach ya? Betul. Jadi sudah punya mindset untuk bekerja keras, salah satu actionnya itu dengan belajar. Belajar. Jadi mendevelop dirinya juga skillnya apa yang kurang gitu ya coach ya? Betul. Jadi kalau mama mau orang kampung kah, mau orang desa kah, pokoknya dia akan bisa jadi lebih hebat kalau dia obses. Kalau nggak obses nggak bisa. Oke baik, sahabat sales dimanapun Anda berada, apabila ada pertanyaan seputar buku kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan supaya YouTube channel kita nih semakin bertumbuh. Sahabat sales, sampai jumpa lagi dengan buku-buku menarik lainnya akan dibahas dalam YouTube channel Coach Antonius Arif ini. So stay di sini terus gitu ya. Siapa tahu Anda akan mendapatkan banyak insight dari pembahasan kita kali ini. Oke, dengan saya Melani. Dan saya Coach Antonius. Saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.